Halo Sobat Ilmu Giziku, setelah melihat judul video ini, tahu gak sih, kirain penyebab stunting itu cuma karena kurang konsumsi protein hewani. Ternyata, faktor kecukupan gizi bayi setelah lahir dan juga imunisasi lengkap itu juga sangat berpengaruh kepada kejadian stunting. Nah, di video kali ini, Ilmu Giziku akan membahas mengenai pengaruh kecukupan gizi setelah lahir dan imunisasi terhadap risiko stunting. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik tanda subscribe dan nyalakan notif loncengnya ya. Nah, Sobat Ilmu Giziku, apa kalian masih ingat dengan permasalahan stunting? Ternyata, prevalensi stunting berdasarkan data World Health Organization pada tahun 2022, terdapat 5,6% balita di dunia menderita gizi lebih, 6,8% menderita gizi kurang dan gizi buruk, serta 22,3% atau 148,1 juta mengalami stunting. Prevalensi stunting di Indonesia mengalami penurunan pada setiap tahunnya, di mana pada tahun 2019 prevalensi stunting sebesar 27,7%. Lalu menurun pada tahun 2021 yaitu 24,4% dan 21,6%-nya menurun lagi di tahun 2022. Namun, angka tersebut masih cukup jauh dari target RPJMN yaitu penurunan prevalensi stunting mencapai 14% pada tahun 2024. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi di masa lalu. Salah satu faktor penyebab stunting pada umumnya yaitu kurangnya kelengkapan protein hewani. Tapi itu cuma salah satu aja loh. Banyak faktor yang menyebabkan stunting dan ternyata kecukupan gizi setelah lahir dan imunisasi lengkap sangat berpengaruh juga loh. Nah, kan penasaran kan? Soalnya jarang disinggung ya. Oke deh, kita bahas satu-satu dulu yuk. Faktor penyebab resiko stunting yang pertama yaitu kecukupan gizi setelah lahir. Kecukupan gizi setelah lahir dimulai dari berat badan bayi ketika lahir atau BBL atau biasa disebut juga dengan neonatus atau bayi yang berusia 0 sampai 28 hari. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dari usia kehamilan 37 minggu sampai usia kehamilan 42 minggu dengan berat badan lahir 2.500 gram sampai dengan 4.000 gram dan menangis spontan kurang dari 30 detik setelah lahir dengan nilai APGR antara 7 sampai 10. Jika tidak sesuai dengan pernyataan tersebut, maka perlu diwaspadai dan dikonsultasikan kepada dokter agar tidak berdampak yang berkepanjangan. Selain faktor berat badan lahir bayi, kecukupan gizi saat ASI dan MPASI juga memiliki pengaruh terhadap terjadinya resiko stunting. ASI atau air susu ibu adalah sumber asupan gizi bagi bayi baru lahir yang mana sifat ASI bersifat eksklusif sebab pemberiannya berlaku pada bayi yang berusia 0 sampai dengan 6 bulan. Dalam fase ini harus diperhatikan dengan benar mengenai pemberian dan kualitas ASI supaya tidak mengganggu terhadap pertumbuhan bayi sejak lahir. ASI menyediakan semua energi dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh selama 6 bulan pertama kehidupan. ASI memberikan banyak manfaat bagi ketahanan, pertumbuhan, dan perkembangan bayi. Pemberian ASI secara eksklusif mampu menghindarkan bayi dari kematian bayi akibat penyakit serta mempercepat penyembuhan selama sakit. Faktor sebelumnya seperti tidak dilaksanakannya inisiasi menyusu dini atau IMD, gagalnya pemberian ASI eksklusif, dan pemberian penyapihan dini dapat menjadi salah satu faktor terjadinya stunting. Biasanya kendala bayi tidak diberikan ASI yaitu faktor dari kesehatan ibu dan pengetahuan ibu. Maka dari itu, faktor ibu juga perlu diperhatikan sebelum hamil. Salah satu manfaat ASI eksklusif adalah mendukung pertumbuhan bayi terutama tinggi badan karena kalsium ASI lebih efisien diserap dibandingkan susu pengganti ASI atau susu formula. Sehingga bayi yang diberikan ASI eksklusif cenderung memiliki tinggi badan yang lebih tinggi dan sesuai dengan kurva pertumbuhan dibandingkan dengan bayi yang diberikan susu formula. ASI mengandung kalsium yang lebih banyak dan dapat diserap tubuh dengan baik sehingga dapat memaksimalkan pertumbuhan terutama tinggi badan dan juga dapat terhindar dari resiko stunting. Sedangkan ASI eksklusif yang diberikan terlalu lama akan menunda pemberian MPASI akibat anak akan menerima asupan gizi yang tidak adekuat.
untuk menunjang proses pertumbuhan dan perkembangan dari sisi pemberian makanan atau MPASI, hal ini juga perlu diperhatikan, yaitu berupa kuantitas, kualitas, dan juga keamanan pangan yang diberikan. Faktor MPASI terhadap tekstur makanan sesuai dengan usia, jadwal makan, porsi makan, variasi makanan, dan usia tepat untuk menerima MPASI itu juga sangat berpengaruh terhadap resiko stunting. Jumlah dan frekuensi pemberian MPASI ini disesuaikan dengan umur balita dengan frekuensi dan jumlah pemberian yang semakin ditingkatkan seiringnya bertambah usia balita sehingga pemberian ASI bisa dihentikan dan balita mulai hanya mengonsumsi makanan-makanan dewasa saja. Bahan makanan MPASI harus mengandung jenis makanan pokok yaitu dikenal dengan 4 bintang, yaitu karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan juga sayuran. Faktor penyebab resiko stunting yang kedua yaitu imunisasi tidak lengkap, di mana gizi kurang dan infeksi ini bermula dari lingkungan yang nggak sehat dan sanitasinya yang buruk. Infeksi dapat menghambat reaksi imunologis yang normal, menghabiskan energi tubuh. Balita yang tidak memiliki imunitas terhadap penyakit, maka akan lebih cepat kehilangan energi tubuh karena penyakit infeksi sebagai reaksi pertama akibat adanya infeksi adalah menurunnya nafsu makan anak sehingga anak akan menolak makanan yang diberikan ibunya. Penolakan terhadap makanan berarti berkurangnya pemasukan zat gizi dalam tubuh anak. Menurut penelitian Resti Agustia dan juga kawan-kawan, imunisasi merupakan faktor resiko terhadap kejadian stunting, di mana imunisasi dasar yang tidak lengkap itu beresiko 3 kali lebih besar untuk menderita stunting dibandingkan dengan balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Nah, sobat ilmu giziku, jadi ternyata keduanya saling berpengaruh ya. Dan kalau dilihat-lihat juga saling berkaitan nih antara satu faktor dengan faktor lainnya. Yuk imunisasi lengkap dan penuhi gizimu dengan cukup ASI dan MPASI untuk menurunkan angka resiko terjadinya stunting. Tetap jaga kesehatan dengan pola hidup gizi seimbang karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Rafifah Syahla dari Ilmu Giziku. Sampai jumpa.